dengan saya Miss Peggy. Kali ini kita akan membahas zat adiktif pada makanan. Zat adiktif dibedakan menjadi zat adiktif alami dan zat adiktif buatan. Keduanya digunakan untuk pewarna, pemanis, pengawet, antioksidan, sekwensan, penambah aroma, dan pengatur keasaman. Oke, kita akan masuk ke bahasan yang pertama, yaitu apa itu zat adiktif. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa fungsi makanan bagi tubuh kita. Nah, fungsi makanan bagi tubuh kita yang pertama itu untuk memperoleh energi. Nah, kalau kita memperoleh energi, maka kita dapat melakukan aktivitas ya. Yang kedua, untuk pertumbuhan, yaitu menghasilkan sel baru. Yang ketiga, menggantikan sel-sel yang rusak. Yang keempat, penunjang dan pengatur proses dalam tubuh. Kita udah tahu nih fungsi makanan, tapi kita juga wajib tahu makanan sehat itu seperti apa, sehingga kita tidak sembarangan dalam memilih makanan. Makanan sehat itu yang pertama harus mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kedua, higienis. Ya, kalau higienis berarti kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, suhunya normal saat dimakan, dan yang keempat, tidak sulit dicerna. Oke. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam makanan baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Nah, pemakaian zat adiktif ini di Indonesia diatur oleh Departemen Kesehatan. Pengawasannya dilakukan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan yang kita kenal dengan Dirjen POM. Nah, peraturannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Zat adiktif ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu alami, berasal dari sumber alami, dan buatan atau sintetis, berasal dari bahan kimia. Oke, fungsinya apa sih zat adiktif itu? Fungsi dari zat adiktif itu yang pertama memperbaiki tampilan, yang kedua meningkatkan cita rasa, yang ketiga memperkuat kandungan gizi, dan yang keempat mengawetkan. Oke, kita akan bahas zat adiktif yang pertama, yaitu zat pewarna. Nah, zat pewarna juga dibagi menjadi dua ya, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna buatan. Kenapa sih kita wajib memberikan zat pewarna? Nah, tujuannya itu untuk terlihat menarik. Yang kedua, menggugah selera makan. Oke, di sini kita lihat ya, kita tahu pewarna alami. Nah, pewarna alami contohnya itu kunyit. Kunyit ini menghasilkan warna kuning. Cabai menghasilkan warna merah. Wortel menghasilkan warna kuning. Kakao ya, itu menghasilkan warna coklat. Daun pandan dan daun suci itu menghasilkan warna hijau. Nah, ini adalah contoh-contoh pewarna alami ya. Nah, gimana kalau pewarna buatan atau sintetis? Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu kelebihan dan kekurangan zat pewarna alami. Kelebihannya itu pasti dia aman dikonsumsi karena dari sumber-sumber yang alami, menghasilkan aroma yang enak dan khas lain warnanya. Tapi dia memiliki kekurangan, pemilihan warnanya terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetis. Terus dia tidak praktis karena kamu harus butuh untuk mengolahnya sebelum kamu gunakan. Oke, kita masuk ke pewarna buatan. Di sini ada contoh-contohnya ya. Nah, ini ada Kermoisine, Amarat, Erythrocin, ini menghasilkan warna merah. Kemudian Sunset Yellow FCF itu menghasilkan warna orange. Catrazine, Phenylene Yellow itu menghasilkan kuning. Fast Green FCF itu menghasilkan warna hijau. Brilliant Blue, Indigo Carmine itu menghasilkan warna biru. Oke, itu adalah contoh beberapa pewarna buatan. Nah, ada nggak kelebihan dan kekurangannya kalau kita menggunakan pewarna buatan? Pasti ada ya. Nah, kelebihannya itu terdapat banyak pilihan warna. Terus yang lainnya dia lebih praktis ya dibandingkan pewarna alami. Tapi kekurangannya tidak menghasilkan aroma. Ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Nah, kadang ya orang yang membuat makanan
itu dia mengasih pewarna makanan, bukan memberikan pewarna makanan, tapi menggunakan pewarna pakaian. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada jenis-jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan dalam makanan atau minuman. Ini ada contohnya. Ya, kita lihat di sini. Dadren Blue RS itu menghasilkan warna biru. Fast Yellow AB, Oil Yellow OB itu menghasilkan warna kuning. Orange RN orange. Eugene Green itu hijau. Coklat Brown FB itu coklat. Fast Red itu merah. Black 7984 itu hitam. Nah, ini adalah beberapa contoh pewarna buatan yang dilarang digunakan untuk makanan ataupun minuman. Nih, kita lanjut ke zat additif yang kedua, yaitu zat pemanis. Namanya juga pemanis ya, pasti fungsinya menambahkan rasa manis. Nah, zat pemanis ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pemanis buatan dan pemanis alami. Kita lihat pemanis alami. Nah, kalau pemanis alami itu berasal dari buah dan madu. Contohnya apa aja nih pemanis alami? Ada gula pasir dari tebu, gula merah dari aren, dan madu dari lebah. Tapi kalau kita kelebihan pemanis alami itu dapat mengakibatkan kegemukan, terus dapat mengakibatkan diabetes, penyakit diabetes ya. Oke, kita lanjut ke pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini tidak dapat dicerna karena dia bukan sumber energi. Tapi pemanis buatan ini pilihan untuk penderita diabetes. Nah, kalau kita menggunakannya secara berlebihan, ini dapat merangsang tumor kandung kemih dan bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu adalah penyebab kanker ya. Contohnya apa aja nih pemanis buatan? Contohnya ada sakarin, natrium silikamat, magnesium silikamat, kalsium silikamat, aspartam, isomalat, xilitol, maltitol, sukrosalasa. Nah, ini contoh-contoh dari pemanis buatan. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, zat additif yang ketiga adalah zat pengawet. Namanya juga pengawet, berarti fungsinya itu supaya makanannya dapat bertahan lebih lama. Nah, zat pengawet ini dibagi juga menjadi pengawet alami dan pengawet buatan. Nah, bisa kamu lihat di sini ya. Ada pengawet alami, ini ada gula sama garam. Ya, pengawet alami itu contoh cara pengawetan alami itu misalnya pengasapan ikan. Jadi ikannya itu supaya dia tahan lama diasapkan. Kemudian supaya buah bisa tahan lama dia dijadikan manisan buah. Kemudian penggaraman ikan, pendinginan buah di lemari es. Itu adalah contoh cara pengawetan alami. Gimana kalau pengawetan buatan? Nah, kalau pengawetan buatan itu menggunakan beberapa nama bahan pengawet ya. Itu ada asam benzoat, kalium benzoat, natrium benzoat yang digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap dan saus. Kemudian asam askorbat itu mengawetkan daging olahan, kaldu dan buah dalam kaleng. Kemudian ada juga natrium nitrat mengawetkan daging olahan dan keju. Asam propianat mengawetkan roti dan keju olahan. Butil hidroksianisol itu menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Butil hidroksitoluen menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin dan mentega. Nah, itu contoh-contoh, beberapa contoh pengawet buatan. Nah, ini ada nih pengawet yang sengaja dipakai pada makanan, padahal itu bukan fungsinya untuk mengawetkan makanan. Kamu mungkin pasti suka dengar ya, borak dan formalin. Formalin itu biasanya buat mayat ya, mengawetkan mayat ya. Oke, formalin itu sering digunakan untuk tahu. Nah, jadi hati-hati kalian kalau membeli tahu. Dapat mengakibatkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan dan jantung. Nah, kalau yang kedua tuh boraks. Jadi kalau kalian suka banget makan bakso, biasanya boraks ini digunakan untuk mengawetkan bakso. Nah, ini dapat mengakibatkan gangguan pada otak, kulit dan hati.
Oke. Kita lanjut. Zat adiktif yang keempat itu adalah zat penyedap. Nah, untuk menambah rasa, kita biasanya menambahkan penyedap ya pada makanan ya, agar dapat merangsang kita ingin memakannya. Nah, zat penyedap ini dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Nah, penyedap alami itu contohnya adalah gula, garam, rempah-rempah. Rempah-rempah itu bisa biji pala, ya, ini biji pala, ya. Kemudian laos, cengkeh, kayu manis, lada. Itu adalah contoh-contoh dari penyedap alami. Nah, kalau penyedap buatan, nah ini pasti kamu sering lihat ya. Ada Masako, ada Roikyo, ada Sasa. Nah, contohnya itu untuk penyedap buatan monosodium glutamat, atau kita sering dengar dengan singkatan MSG atau vetsin. Dia didapat dari fermentasi tetes tebu dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Kemudian contoh lainnya ya ada hydrolysin vegetables protein, garam guaniat, garam inosinat. Nah, ini adalah beberapa contoh penyedap buatan. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang zat adiktif pada makanan. Oke. Food is symbolic of love when words are inadequate. Thank you. Sampai ketemu pada bahasan selanjutnya.